Halo teman-teman. Nah, di sini ada seorang muslim yang naik ya teman-temannya, berupaya untuk menjadikan sesuatu ya terlihat panas. Tetapi bagaimana di sini? Itulah salah satu kecerdasan dari Edis TV teman-teman. Merubah dan lihat nanti ekspresinya pada saat naik dia seolah-olah percaya diri. Tapi pada saat mau turun, saya juga sampai tidak tega teman-teman. Dengarkan ataupun lihat video ini. Anda muslim? Tidak apa-apa. Iya, saya muslim. Coba baca Al-Fatihah dulu. Namanya aja udah Ahmad Zaid Fahidis. Ya dites dulu, siapa tahu kan pakai nama palsu. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah itu Fahidis. Terus? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kisah ini udah muslim. Gini, Ahmad Zahid. Kamu ingin mempertanyakan masalah penyaliban itu lagi? Gini Fahidis, soalnya kan pendapat saya lihat dari dua pendapat ya. Pendapat Pak Is dengan pendapat sebagian orang Kristen juga tentang penyaliban. Ada yang mengatakan, Pak Is kan mengatakan bahwa itu rencana iblis, sedangkan dari sebagian juga mengatakan bahwa itu karya keselamatan. Itu gimana konsepnya itu Pak Is? Iya, karya keselamatan sama rencana itu udah beda. Saya cuma mau ngomong gini Bang, saya pesanin begini Bang ya. Saya ini pada waktu itu sedang berdebat dengan Yusuf PI. Yang nonton pada waktu itu sekitar 45.000 orang. Nonton secara live. Sudah? Nah, pada waktu itu Yusuf PI bertanya kepada saya, siapa yang ingin menyalibkan Yesus? Saya jawab, yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah iblis, maksudnya antek-anteknya. Iblis di situ maksudnya pengikut-pengikut iblis itu. Kehendak para pengikut iblis itu. Siapa? Yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yudas dan lain sebagainya. Yang ingin melenyapkan. Kalau Yudas itu hanya ingin menjual saja. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu iblis itu berjasa dalam penyaliban itu. Saya bilang tidak. Maka saya balik pertanyaan kepada dia tentang syahidnya Muhammad. Yang menyebabkan Muhammad syahid itu siapa? Kan perempuan Yahudi yang meracuni dia, betul? Betul. Ah, berarti perempuan Yahudi itu berjasa? Tapi kan nggak dibisikin iblis itu Pak Is. Bukan masalah dibisikin iblis atau tidak. Perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad, sehingga oleh karena itu Muhammad meninggal karena syahid dia, berarti dia berjasa membuat Muhammad masuk surga. Mau diracuni atau nggak diracuni itu Itu bukan itu pertanyaan saya. Gimana Anda ini? Maksud saya begini, banyak orang gini loh. Kamu memaksa logika kamu kepada saya, makanya saya buat kamu logika yang sama. Akhirnya kamu nggak bisa jawab kan, tapi saya mengerti gitu loh. Nah, itulah pada waktu itu yang sedang terjadi. Tahu-tahu tiba-tiba ada orang yang masih tidur, yang ilernya masih ada di mulut. Langsung dengar desas-desus saya ngomong begini. Langsung dia rebut mic saya. Makanya saya bilang, orang-orang yang ngomong atau bikin komentar tentang pernyataan saya ibaratkan seperti orang yang masih tidur, yang air liurnya masih ada di mulut, lalu merebut mic saya untuk bicara. Nah, itu. Orang-orang seperti itu, yang cuma numpang pansos, numpang cari penonton. Ini Pak Idris, sebelumnya kan Pak Idris menyandingkan dengan Nabi Muhammad diracun. Di sini kan kami kan hanya membaca yang tertulis Pak Idris. Bukan, gini loh. Coba kamu gantikan Yusuf PI lah. Orang muslim kan sering membuat satu argumen bahwasanya iblis berjasa. Betul nggak? Betul. Nah, dia maksa. Kenapa iblis berjasa? Katanya dia telah membantu menyalibkan Yesus. Nah, kenapa dia bilang begitu? Ya karena ada orang-orang Kristen yang punya pemahaman sesat. Yang bikin Islam itu bikin pertanyaan begitu tuh karena orang Kristen juga. Saya tahu itu kejadiannya itu. Itu kan podcastnya dari Don Ditan. Don Ditan bikin podcast sama pendeta. Pendeta itu kan biasanya khotbah. Bidangnya dia khotbah, bidangnya dia membangun kerohanian jemaat, dia coba-coba berdebat, masuk ke dunia gelanggang perdebatan. Akhirnya ditanya lah. Itu kan udah lama itu videonya. Coba siapa yang menyalibkan Yesus? Dijawab Bapa di surga katanya, coba tuh. Berarti Bapa di surga menyalibkan anaknya sendiri. Ya itu keinginan dia sendiri, kehendak dia sendiri. Oh, berarti iblis melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ya bingung sendiri ya. Itu akhirnya begitu. Akhirnya timbullah satu kesimpulan dalam benak orang Islam bahwa iblis berjasa dalam penyaliban. Ya memang iblis berjasa dalam penyaliban kalau dia berpikir bahwa penyaliban itu sendiri keinginan daripada Bapa di surga.
Begitu. Nah, itu saya bantah semua, saya patahkan semua argumen-argumen itu. Oh iya Pak Idis, itu imannya Pak Idis sama kawan-kawan. Bukan masalah iman, Anda pun sudah paham itu. Akhirnya kalian mudah mendapatkan jawaban dari saya kan? Kan saya akhirnya yang mengklirkan jawaban itu. Cuman kalian aja yang maksa, berarti iblis berjasa. Ya kalau iblis berjasa, berarti perempuan Yahudi yang racun Muhammad juga berjasa. Itu aja jawabannya kalian. Setelah Muhammad meninggal karena racun, betul? Tapi itu kan ada jenjang waktu. Tenang dulu. Tapi dia sendiri mengakui nggak bahwa dia waktu mau meninggal disebutkan karena racun yang dimakan di Khaybar? Kalau ini Pak Idis, kalau mengakui masalah racun, iya. Cuma kan gini Pak Idis, kalau di umur segitu kan memang orang bilang daya tahan tubuh sudah melemah Pak Idis. Sudah masuk umur lansia lah, 60-an lebih. Iya, Muhammad sendiri berdasarkan pengakuannya telah teraca bahwa racun yang dimakan di Khaybar itu telah memotong urat jantungnya, betul? Ya, itu ada hadisnya. Betul nggak? Betul. Nah, akibat daripada dia meninggal karena racun itu, dia mati syahid, betul nggak? Tuh, mati syahid itu Pak, punya banyak sebab Pak Idis. Bukan cuma meninggal dari racun, banyak. Udah muter orang Islam kalau ditanya. Oke, gini aja lah. Ada nggak nabi yang dibunuh? Banyak. Menurut Al-Quran ada nggak nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi? Nabi Zakaria digergaji. Oh, dibunuh. Ketika seorang nabi dibunuh, dia syahid nggak itu? Menemui syahidnya nggak? Syahid. Berarti yang membunuh itu berjasa. Yang membunuh nggak berjasa Pak Idis. Nah, itu kamu bisa berpikir seperti itu. Kenapa kalian maksa? Kenapa kalian memaksa bahwa iblis berjasa? Sekalipun itu keinginan daripada sang pembunuh itu dan mengantarkan yang dibunuh itu menuju kepada kemenangannya, tidak bisa kita simpulkan yang membunuh itu berjasa. Nah, sama seperti saya kan sudah bilang, sekalipun keinginan untuk membunuh Yesus, sekalipun keinginan untuk menyalib Yesus itu adalah keinginan iblis, tapi tidak bisa dikatakan iblis itu berjasa. Saya sudah bikin umpamanya begini. Anda punya rumah gubuk, betul? Rumah Anda dibakar sama massa. Terus akhirnya rumah Anda diganti sama pemerintah jadi rumah gedong. Pertanyaan saya sama kamu, yang bakar rumah kamu berjasa nggak? Yang berjasanya pemerintah. Ya iya, pemerintah yang berjasa. Kalau kamu bilang yang bakar rumah kamu berjasa, berarti kamu tidak waras lagi. Kalau seandainya mereka berjasa, maka polisi nggak boleh memenjarakan mereka. Polisi harus memberikan mereka hadiah. Makanya saya bilang inilah yang dimaksud sebagai Tuhan itu membalikkan rancangan yang jahat itu sebagai senjata makan Tuhan. Gitu loh. Jadi salib itu senjata iblis yang memakan dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi iblis itu melenyapkan Yesus, orang-orang Farisi maksudnya, ahli-ahli Taurat itu ya. Kan bapak mereka adalah iblis. Mereka ingin melenyapkan Yesus dengan cara menyalibkannya. Tapi ternyata salib yang mereka pikir ingin melenyapkan Yesus itu malah jadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Makanya kami orang Kristen pakai salib. Gitu loh. Nah, ini yang otak kalian kan nggak nyampe. Makanya saya bilang kalian masih Islam. Ya, Pak, saya nangkapnya kan gini. Berarti ya, dalam hal ini yang berjasa kan orang yang memberi kebaikan, bukan memberi keburukan kan? Betul. Makanya iblis tidak berjasa di dalam penyaliban itu. Kalau kamu maksa iblis itu berjasa, maka kamu harus simpulkan bahwa yang membunuh Muhammad itu berjasa karena dia telah membuat Muhammad syahid. Gitu aja kan, balikin pikiran kalian. Kalau kalian maksa ya, saya juga pikir-pikir seperti itu. Tapi saya tidak mau menggunakan logical fallacy semacam kalian gitu loh. Iya, benar Pak. Berarti kalau dalam status Nabi Muhammad menjadi seorang syahid, berarti yang berjasa ini kan Allah kan memberikan kesyahidan kepada Nabi Muhammad. Nah, di dalam agama Islam yang berjasa atau yang memberikan kesyahidan itu Allah, bukan orang yang membunuh Muhammad. Nah, begitu juga di dalam peristiwa salib itu. Kenapa salib itu menjadi keselamatan? Kenapa salib itu menjadi jalan penebusan dosa? Karena karena itulah titik terakhir ketaatan Yesus. Dia taat sampai matinya. Makanya dia membawa korban yang harum bagi Bapa di surga. Kalau nabi-nabi, kalau imam-imam, mereka itu membawa domba. Mereka bawa kambing, bawa domba, itu dipersembahkan kepada Bapa di surga. Nah, orang muslim sampai sekarang masih kayak gitu, mempersembahkan kurban. Nah, Yesus dia nggak bawa kurban kayak begitu. Dia tidak bawa kurban hewan, dia bawa darahnya sendiri. Makanya dia masuk ke pelataran bait Tuhan dengan membawa darahnya sendiri dan sekali untuk selama-lamanya. Disitulah dia mengadakan pendamaian, penebusan dosa. Begitu loh. Makanya kami orang-orang Kristen itu kami adalah orang yang sudah dibayar dengan darah itu, ketaatannya itu.
sebagai persembahan yang harum bagi Bapa di surga. Jadi kami itu, Yesus itu membudayakan kebiasaan taat itu, bahkan taat sampai mati. Dan itu yang iblis tidak suka. Gitu loh. Nah, kami orang-orang Kristen harus meneladani Yesus seperti itu. Makanya kami harus pikul salib juga. Tetapi salib zaman sekarang bukan salib kayak zaman dulu, bukan salib kayu. Kalau salib zaman sekarang itu ya berbagai macam masalah ini. Ketika ada masalah menimpa, usaha bangkrut, sakit penyakit, sakit nggak sembuh-sembuh, itu salib kami. Tetapi apakah kami harus mengutuk Tuhan? Enggak. Ketika kami sakit, berdoa nggak sembuh-sembuh. Ketika usaha kami bangkrut, tetap kami setia kepada Tuhan. Begitu. Tetap melakukan firman-Nya. Itu makanya kami meneladani Tuhan kami Yesus. Itu inti kekristenan. Gitu. Oh, oke lah Pak Edis, itu kepercayaan iman Pak Edis, jadi saya tidak mau. Soalnya kalau nanti lanjutkan nanti menjawab banyak pertanyaan, jadi gitu aja Pak Edis yang saya ingin tanyakan. Iya, maksud saya ini supaya kita tuh saling mengerti gitu loh. Karena banyak orang Islam itu dia nggak paham. Ini saya coba biar kalian tuh mengerti maksudnya. Karena banyak juga orang Kristen juga yang nggak paham juga gitu loh. Jangan salah. Nah, yang saya ini tuh yang nggak paham ini, janganlah terjun ke dunia apologetika begini, karena nanti malah jadi batu sandungan pengabaran Injil. Kalau nggak paham ya belajar dulu gitu loh. Bagusnya itu Pak Edis, bagusnya Pak Edis jadi pendakwah aja buat para pendeta yang lain, buat Kristen-Kristen yang lain Pak Edis. Ya ini juga saya mendidik mereka biar dia mengerti kekristenan itu apa. Iya, jadi Apa yang dimaksud memikul salib itu? Kita sekarang nggak mikul salib kayak zaman dulu, dan beban yang kita hadapi sekarang itu jauh lebih ringan daripada beban yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sampai diarak begitu, sampai diarak di ini. Kalau kita apa? Begitu loh. kalau gitu gini Pak Edis menjelaskan dalam internal Pak Edis saja, karena Islam punya internal juga sendiri Pak Edis kan. Di dalam agama Jadi, Islam, Bang, di dalam agama Islam sudah diberikan kemudahan. Kalian tidak usah memikul salib, Bang. Kalian yang penting mengucapkan syahadat masuk surga. Makanya jalan Muhammad, Bang, makanya saya bilang jalan Muhammad itu bukan jalan salib. jalan apa tuh? Ya, jalan pesta pora gimana? Loh, Jalan kenapa? Islam itu, Loh, Bang. bagaimana tidak saya katakan jalan pesta pora? Anda bebas mau berzina, mau mencuri, yang penting syahadat, Bang. Ya, syahadat. Dalam Islam tuh Bang Edis, dari Nabi Adam ketika jatuh di dalam dosa, melakukan perbuatan dosa, bertaubat Allah ampuni. Begitu juga dengan umat Islam sekarang. Bahkan dia melakukan dosa setinggi gunung pun, di akhir hidupnya dia bertaubat, Allah ampuni. Bang, di dalam Al-Quran nggak ada bilang begitu. Orang yang bertaubat nasuha, mudah-mudahan masuk surga. Nggak ada diampuni. Ada saja. Kalau orang, makanya kemarin itu sudah pernah saya bahas. Itu sudah pernah saya bahas. Orang Muslim berkata, barang siapa yang bertaubat, bahkan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, akan diampuni masuk surga. Itu kata orang Islam. Tapi kata Al-Quran nggak seperti itu. Jangan salah. Kata Al-Quran gimana Bang Edis? Kata Al-Quran di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa yang bertaubat dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Mudah-mudahan. Tapi kalau Anda mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Pasti. Sedangkan bertaubat mudah-mudahan. Ya gitu Pak Edis, kan kalau sudah masuk ke dalam Islam kan Pak Edis, belum tentu terbebas dari dosa. Pasti orang tersebut melakukan dosa. Jadi orang tersebut jika dia bertobat Pak Edis di masa akhir hidupnya. Oke, coba bukalah surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Atau saya bukakan di sini. Coba juga Pak Edis. Baik, kita bukakan ya At-Tahrim ayat yang ke-8 ya. Anda tidak percaya kalau bertobat dalam agama Islam malah nggak pasti. Makanya jangan bertobat, ucapin syahadat. Kita buka ya At-Tahrim ayat yang ke-8. Saya bacakan nih, saya balikin dulu kamera saya. Waduh, Anda ini pantesan saja Anda masih Islam. Lihat. Lihat ya. Ini surat At-Tahrim ayat ke-8, betul? Tuh. Oke, nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Apa di sini dikatakan? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Makanya Bang, kalau taubat itu hasil daripada pertobatan itu mudah-mudahan. Makanya nggak usah bertobat Bang, nggak usah bertobat, ucapin syahadat aja, masuk surga walaupun maling, walaupun berzina. Itu kan ada hadisnya Bang Edis. Itu kan ada hadisnya. Itu kan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa di situ Allah mengatakan, wahai hambaku, jika engkau datang dengan dosa sebesar gunung, maka ampunanku sebesar bumi. Salah. Kalau membawa dosa sebesar gunung ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. Kan seperti itu hadisnya Bang. Hadisnya bukan bunyi seperti itu. Nanti di yaumil akhir
orang-orang Tunjukkan hadisnya, muslim coba membawa... kalau gitu, coba tunjukkan hadisnya. Baik. Coba, kalau hadis bantah, coba tunjukkan hadisnya. Oh iya, baik ya. Baik. Ah, ini nih. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah ini dendam banget sama Yahudi dan Nasrani. Betul gak? Soalnya di mana Pak Idris? Iya, kamu bilang tadi dosa-dosanya sebesar gunung, betul? Ini dosa-dosanya sebesar gunung, tapi ditimpahin sama Yahudi dan Nasrani. Ya, itu kan juga bentuk pengampunan Allah kepada Iya, kenapa Yahudi dan Nasrani yang nanggung? Nah, bagaimana teman-teman? Sulit memang teman-teman. Tetapi ya, apa mau dikata? Dari perdebatan ini tadi kita bisa mengambil pembelajaran ya, khususnya di luar dari Kristen ya teman-teman ya. Tetapi kalian nggak usah khawatir teman-teman. Karena apapun yang dibicarakan oleh Edis TV, kalau memang zaman Roh Kudus itu tidak ada kepada kalian, tak akan terpanggil. Bukan engkau yang memilih tetapi aku. Itu jelas ayatnya teman-teman. Nah, berikan komentar kalian, berikan juga like-nya bagi yang subscribe, di subscribe teman-teman agar saya pada saat memberikan video-video terbaru mengenai kesaksian-kesaksian, saya akan fokus kepada kesaksian dari agama Islam masuk ke agama Kristen. Apa sih penyebabnya, apa yang mereka rasakan? Itu tunggu teman-teman. Videonya sudah banyak sekali, saya akan upload. Untuk itu jangan lupa subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya agar notifikasinya masuk ke tempat kalian. Oke teman-teman, salam kasih dari terang dunia.